Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Guna-Guna Sang Pelakor. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah tentang permasalahan rumah tangga yang hampir di ujung kehancuran. Kisah ini dikirimkan oleh salah satu narasumber kita, sebut saja namanya Nadia. Nadia sudah membina rumah tangga dengan Purnomo sejak tahun 2010 dan sekarang sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini usianya sekitar 3 tahun. Sedikit cerita tentang latar belakang keluarga mereka. Keduanya yang baru dikaruniai satu anak dengan keadaan perekonomian keluarga yang sudah cukup baik. Rumah sudah milik pribadi, mobil pun sudah punya dan segala kebutuhan sudah tercukupi. Tapi disinilah, di balik kesuksesan suaminya yaitu Purnomo dengan beberapa cabang usahanya, inilah yang dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak lain adalah sang pelakor. Kita sebut saja namanya Mawar. Di tahun 2015, Nadia mendapati perilaku sang suami yang berbeda dari biasanya. Keanehan Purnomo itu semakin terlihat ketika Purnomo dekat dengan salah satu relasi kerjanya, yaitu Mawar. Beberapa kali Purnomo itu sering didatangi Mawar di rumahnya dengan alasan dia sebagai relasi kerja dan ia berkunjung ke rumah untuk membahas pekerjaan. Waktu pertama kali mereka dekat, Nadia sebagai istri sama sekali tidak pernah berpikir hal-hal yang negatif. Dia positive thinking karena usaha yang dilakukan suaminya memang terbilang sukses dengan beberapa relasi-relasi kerjaannya, dan itu pun bukan cuma Mawar yang dekat dengan suaminya. Sebelumnya pun ada beberapa wanita yang lain yang sering berkunjung ke rumah untuk membicarakan pekerjaan. Namun kali ini kok berbeda. Waktu itu, Nadia belum tahu latar belakangnya si Mawar ini. Dan suaminya hanya menjelaskan kalau Mawar itu adalah wanita karir yang hebat. Dia itu selalu menitip saham ke usaha-usaha kita, Bu. Ibu nggak usah berpikir yang negatif. Dari apa yang dikatakan suaminya itu, Nadia berusaha positive thinking. Nadia juga dia itu mencoba berpositive thinking, tapi kedekatan mereka itu merubah perilaku suaminya. Sebelum dekat dengan Mawar, setiap pagi sebelum Purnomo berangkat bekerja, ia selalu menyempatkan main dengan anaknya dan ia terbilang rajin sholat duha, yang membuat Purnomo selalu berangkat kerja telat. Akan tetapi keterlambatan itu karena memang dia berkeinginan untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu dan bermain dengan sang anak. Purnomo sendiri sering berdoa meminta keberkahan agar usahanya lancar dan ya alhamdulillah mereka sudah memiliki semuanya. Namun kebiasaan sholat duha itu mulai ditinggalkan semenjak dia dekat dengan Mawar. Satu perubahan mulai terlihat sampai 1 bulan lamanya. Kedekatannya dengan Mawar itu semakin terlihat ketika Purnomo itu sering telat pulang dari tempatnya bekerja. Yang biasanya sekitar jam setengah 5 sore itu sudah sampai di rumah. Tapi sekarang jam 8 malam baru sampai ke rumah. Bahkan pernah sampai jam 11 malam. Itu dalam waktu ya 1 bulan pertama. Sampai bulan kedua perilakunya benar-benar sangat berubah, membuat Nadia bertanya-tanya dan sedikit curiga dengan kedekatan sang suami dengan si Mawar itu. Nadia waktu itu sempat menanyakan ke suaminya, "Mas, kenapa sih mas bulan-bulan ini kayaknya sering terlambat pulang? Ada apa?" "Ini urusan kerja bu." "Ya tahu mas, apa ada ingat sama anak kita? Dia selalu nanyain kamu mas." "Kalau saya telat pulang kan ada kamu." "Ya hiburlah dia."
Dari jawaban itulah yang membuat Nadia semakin merasa ada yang tidak beres ataupun banyak sekali perubahan di diri suaminya. Aneh, nggak biasanya Mas Purnomo kayak gini. Purnomo sangat sayang dengan anaknya. Ketika dia pulang kerja selalu menyempatkan menggendong anaknya terlebih dahulu. Namun kini semua hanya tinggal kenangan. Purnomo kini sibuk dengan pekerjaannya. Ada satu waktu di mana Nadia melihat secara langsung kedekatan suaminya dengan Mawar. Saat itu anaknya Nadia meminta untuk dibelikan mainan. Nah, tepat di depan toko mainan itu Nadia melihat suaminya satu mobil dengan Mawar. Sampai-sampai Nadia membatalkan membeli mainan dan mencoba mencari tahu suaminya itu mau kemana. Karena waktu itu sudah jam 5 sore, waktu di mana para pekerja sudah pulang ke rumah. Dengan menaiki sepeda motor, Nadia mencoba mengikuti mobil yang merupakan mobil milik suaminya. Di perjalanan, pikirannya Nadia sudah kemana-mana. Ia sudah tidak bisa berpikir jernih ketika mobil suaminya berhenti di sebuah hotel bintang 5. Ini suamiku sama Mawar mau ngapain? Kenapa berhentinya di hotel? Setelah melihat suaminya itu benar-benar masuk ke hotel tersebut, sementara Nadia sama anaknya hanya di gerbang hotel saja. Dia nggak berani ikut masuk dan memutuskan untuk langsung balik karena anaknya merengek minta dibelikan mainan dan sampai di rumah mungkin hampir maghrib. Singkat ceritanya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Nadia bersama anaknya masih menunggu Purnomo pulang. Sampai anak-anaknya nanya-nanya terus. Ayah mana, Ma? Ayah mana? Ayah mana kok belum pulang juga, Ma? Sebagai seorang ibu, Nadia pun mencoba menghiburnya. Bentar lagi ayah pulang kok, Nak. Kamu main saja ya sana di kamar. Apa mau tidur? Mama temenin yuk untuk tidur. Ditunggu dari jam 8 sampai jam 10 sampai anaknya tertidur. Sampai akhirnya Nadia mendengar suara mobil suaminya sekitar pukul setengah 12 malam. Nadia pun bangkit dari tidurnya dan bergegas membuka pintu. Ini alasan kenapa Nadia sering drop karena hampir setiap malam ia begadang nunggu suaminya pulang untuk membukakan pintu dan melayani suaminya jika mau makan. Tapi yang membuat Nadia itu benar-benar merasa kecewa dengan suaminya itu, karena Nadia seakan-akan sudah tidak dibutuhkan lagi. Sapaannya sekarang jarang digubris oleh suaminya, dan setiap pulang pasti tercium parfum perempuan. Nadia sempat menanyakan, Mas kok bau parfum perempuan sih Mas? Oh ini Mas beli parfum baru. Dan Purnomo pun langsung mengalihkan pembicaraan. Mas mandi dulu ya. Jam setengah 12 malam itu tidak seperti biasanya dia mandi karena biasanya langsung tidur. Sekitar jam 12 selesai mandi, Purnomo bergegas untuk tertidur. Saat diajak ngobrol di kamar, Purnomo enggan untuk merespon. Dan di saat suaminya ini tertidur karena memang sudah tidak bisa berpikir positif lagi, campur aduk udah benar-benar kesal sekali. Seorang istri sering ditinggalkan, setiap malam selalu diabaikan, diajak ngobrol selalu menghindar. Sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Nadia itu menggeledah HP suaminya. Selama hampir 5 tahun lebih, Nadia belum pernah geledah HP suaminya. Namun malam itu karena benar-benar terpaksa, dia nekat ambil HP suaminya. Saat dibuka notifikasi pesan muncul, isi pesan itu sebuah perjanjian kalau besok pagi mereka akan bertemu dan akan dijemput jam 5 sore dan mereka akan pergi ke hotel. Nah, ini yang membuat Nadia itu bertanya-tanya dan tersulut emosi. Cuman hal itu tidak langsung dia keluarkan. Semenjak saat itu setiap kali suaminya itu pulang, Nadia rutin membuka HP suaminya. Dan mungkin secara tidak sengaja suaminya lupa hapus pesan atau bagaimana yang isinya janjian bertemu di hotel. Nah, dari pesan-pesan itu Nadia mencoba mencari tahu kebenarannya. Nadia akhirnya ngelabrak suaminya saat dia bersama Mawar. Nadia melihat keduanya secara langsung di hotel karena saat itu Nadia ada acara bersama teman-temannya. Nadia melihat suaminya itu baru masuk ke hotel dan sewa kamar.
Memang belum ngapa-ngapain, tapi di sini buat apa laki-laki sama perempuan satu kamar kalau tidak melakukan hubungan di luar nalar? Saat disamperin, beribu-ribu alasan keluar dari mulut Purnomo. Ini urusan kerjaan, saya mau cek keadaan hotel ini. Nadia yang mendengar jawaban dari sang suami sudah tidak percaya lagi. Sampai Nadia menangis karena sudah tidak kuat lagi, Nadia pun memutuskan untuk pulang dan menunggu sang suami di rumah. Nah, di malam harinya sepasang suami istri itu bertengkar hebat. Kesalahan Purnomo sudah tidak bisa dielakkan lagi, karena sudah tidak kuat lagi dan sabarnya sudah habis. Malam itu juga Nadia memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan anehnya lagi waktu itu Purnomo sama sekali tidak mencegahnya. Malahan dia membantu Nadia berkemas pakaian. Sudah, kamu pulang saja sana, gak usah balik lagi ke sini. Sekitar jam 9 malam, Nadia bersama anaknya keluar dari rumah itu dan kemudian mengendarai motor menuju ke rumah orang tuanya, yang kebetulan jarak dari rumah Purnomo ke rumah orang tuanya tidak terlalu jauh. Tapi sepanjang perjalanan, dia keluar dari rumah suaminya, Nadia tidak berhenti menangis. Sampai di rumah orang tuanya sekitar pukul 10 malam. Diketuknya pintu rumah beberapa kali, sampai akhirnya ibunya Nadia membukakan pintu dan terlonjak kaget. Loh, kamu sama siapa kesini? Kamu kenapa Nadia? Ayo, masuk dulu. Kamu kenapa malam-malam begini sama anak kamu kemari? Nadia yang ditanya pun hanya bisa menangis dan memeluk ibunya. Ceritakan saja nak, ada apa? Nadia cerita semuanya sampai bapaknya yang tahu hal itu. Ya sudah, ini ujian kamu. Suami kamu saat ini mungkin sedang digoda sama wanita lain. Ya intinya kamu harus sabar. Kamu harus kuat menghadapi segala cobaan apa yang saat ini kamu hadapi. Kamu harus kuat dan sabar ya. Inilah ujian dalam rumah tangga. Kamu istirahat saja di rumah bersama bapak ibu. Tenangkan diri dulu, ini keputusanmu saat kamu lagi emosi. Iya pak. Dan Nadia pun saat ini masih dalam keadaan sedih. Nadia menceritakan semua perilaku suaminya yang berubah. Beberapa hari di rumah orang tuanya, teman-temannya pun ada yang datang, ya karena mendengar kabar itu. Nah, salah satu temannya sebut saja namanya Rati. Rati ketika mendengar ceritanya Nadia, yang memang Rati juga sudah berpengalaman dalam berumah tangga, Rati pun memberi saran. Nadia, kalau kamu ninggalin suami kamu harus ingat yang menjadi korban itu bukan kamu saja, tapi anak kamu. Mungkin kamu bisa melupakan suami kamu, tapi kalau anak, apa dia bisa melupakan bapaknya? Dan kamu tahu Nadia, gak ada yang namanya mantan anak ataupun mantan bapak. Kamu lihat dia nanya ayahnya di mana, ayahnya di mana terus dan ngajakin kamu pulang. Apa kamu ndak sayang sama anakmu? Nadia yang mendengar ucapan dari Rati pun sadar. Mungkin bagi Nadia, dia bisa melupakan suaminya, tapi anaknya pasti akan sulit. Rati kembali menyarankan sama Nadia. Nadia, kamu kan sudah tahu perilaku suami kamu ini kan bagaimana? Kata bapak kamu juga kan ini ujian. Ya tapi coba kamu telusuri dulu. Kamu jangan langsung ambil keputusan dalam keadaan seperti ini. Saranku coba kamu telusuri dulu apa masalahnya yang membuat kamu sama suamimu itu berantem seperti ini. Kamu harus tahu sebab-musababnya. Jangan langsung kamu terima dampaknya tapi tidak tahu asal muasal dari mana masalah ini muncul. Kamu harus berpikir secara jernih, Nat. Saat itu Nadia mencoba mengingat kalau suaminya itu selingkuh dengan Mawar dan Rati, yang memang sudah mendengar cerita dari Nadia tentang Mawar. Kamu kan sudah melihat dan tahu kan kalau perilaku suamimu itu berubah. Menurut kamu itu wajar apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kedekatan suamimu sama Mawar ini kira-kira berlebihan apa enggak? Yang ketiga, semenjak suamimu dekat dengan Mawar, dia ingat anaknya apa tidak?
Kalau semua itu memang bertolak belakang, itu pasti ada sesuatu yang janggal, yang tidak lain adalah pelet ataupun guna-guna. Guna-guna akan dilakukan oleh orang yang berambisi punya keinginan sesuatu tapi dengan jalan yang pintas. Yang benar kamu, jangan nakut-nakutin ah. Makanya coba telusuri dulu. Kata kamu kan Mawar itu investornya suami kamu kan? Coba kamu cari tahu latar belakangnya Mawar itu kayak apa. Kalau memang dia investor beneran, berarti dugaanku salah. Maksudnya bukan apa. Kalau yang sekilas dari cerita kamu, Mawar ini ingin menguasai harta suami kamu. Itu sekilas dari dugaan kesimpulan dari ceritanya kamu. Nah terus saya harus bagaimana? Saya akan pertemukan kamu dengan Pak Kiai. Coba kamu cari solusi, barangkali ada hal-hal yang keterkaitan dengan hal-hal gaib yang tidak kamu ketahui. Saran Rati inilah akhirnya diiyakan oleh Nadia, dan Nadia sudah tinggal di rumah orang tuanya kurang lebihnya 1 minggu. Sementara anaknya tiap hari nangis terus menanyakan ayahnya, yang membuat kondisi fisik anak itu semakin hari semakin lemah karena yang dipikirkan anaknya itu ya tentang ayahnya. Setelah mendapatkan saran dari Rati, Nadia pun meminta cepat-cepat dipertemukan dengan Pak Kiai. Mereka datang ke salah satu kiai dan menanyakan apakah perilaku suaminya Nadia itu ada kaitannya dengan guna-guna. Dijelaskan sama Pak Kiai itu, kamu istikharah saja, meminta petunjuk sama Allah SWT. Kalau memang itu ada keterkaitan dengan jalan pintas atau mungkin terkena pelet dan sebagainya, memintalah pasti ada petunjuk. Tapi saat itu Nadia butuh jawaban instan karena mungkin tercampur dengan hawa nafsu dan juga emosi. Nadia datang ke tempat yang lain, yaitu seorang dukun. Sebenarnya dia tidak percaya sama sekali dengan perdukunan, tapi karena keterpaksaan butuh jawaban yang instan, maka datanglah ia ke dukun. Mbah, saya minta bantuannya mbah. Apa benar mbah, suami saya yang namanya Purnomo sama Mawar ini ada kaitannya dengan guna-guna? Nadia ini menceritakan perubahan dari sikap suaminya, dan Mbah Dukun pun mencoba menerawangnya. Iya, ini ada keterkaitannya dengan hal gaib. Tolong mbah bantu saya biar suami saya kembali normal. Nadia pun sampai datang ke beberapa dukun untuk memastikan jawaban itu, dan mereka berdua pun semakin yakin di balik perubahan sikap Purnomo ada campur tangan iblis di baliknya. Nadia dan juga Rati juga mencari informasi tentang Mawar. Apakah dia benar-benar seorang pengusaha seperti alasan suaminya itu, atau memang wanita yang ingin merebut harta suaminya? Keduanya mencari seluk-beluknya Mawar sampai akhirnya mereka berdua tahu kalau ternyata Mawar itu mengontrak, dan latar belakangnya Mawar ternyata dia adalah seorang wanita penghibur, bukan seorang pengusaha. Dan untuk memastikan benar tidaknya, Nadia bertanya ke salah satu penghuni kontrakan di wilayah itu. Apakah benar dia itu seorang pengusaha yang nitip saham kemana-mana? Saham apaan? Saham sama laki-laki lain tiap hari mah iya ditaruh di perut, kata tetangganya yang sudah tahu kelakuan si Mawar kayak gimana, dan itu bukan cuma 1-2 orang saja yang tahu. Bahkan pemilik kontrakan pun sudah sempat meminta Mawar agar jangan sampai ngebawa laki-laki ke kontrakannya lagi. Nah, salah satu penghuni kontrakan menceritakan kalau sering ada laki-laki yang datang dengan ciri-ciri seperti suaminya Nadia. Hal itu yang semakin menguatkan Nadia kalau dibalik kedekatannya dengan Mawar itu ada campur tangan iblis. Mereka pun ada yang bilang kalau Mawar ini menggunakan susuk dan menggunakan pelet. Ia sering datang ke dukun untuk mencari jalan pintas seperti itu. Ini semakin menguatkan kalau memang benar dugaannya Ratih sama Nadia kalau Purnomo sudah terpengaruh dengan guna-guna. Mungkin hampir 1 bulan lebih usaha Nadia mencari tahu kebenaran sampai semuanya terkuak.
Kalau memang yang membuat perilaku suaminya berubah itu adalah mawar, Nadia berusaha meminta bimbingan sama Pak Kiai. Pak Kiai, apa yang jenengan katakan dulu? Alhamdulillah saya sudah mendapatkan jawabannya. Mungkin ada petunjuk untuk saya bahwa suamiku ternyata kena guna-guna. Saya mohon sama Pak Kiai, tolong bantu saya. Bimbing saya bagaimana caranya agar suami saya bisa mengingat anaknya lagi. Kalau saya tidak diingatkan juga tidak apa-apa. Tapi yang penting suami saya mengingat anak saya, karena saat ini sudah hampir 1 bulan anak saya kondisinya semakin lemah. Setiap malam nangis terus nanyain kabar ayahnya. Jadi saya mohon Pak Kiai bimbing saya agar suami saya itu ingat anaknya. Sebaiknya kamu amalkan zikir lewat tasbih, tahlil, sholawat dan istighfar dibanyakin. Dan kamu hadiahkan Fatihah kamu untuk suami kamu. Semoga barokah Fatihahnya, barokah zikir, kamu bisa menjaga dan juga mengembalikan ingatan suami kamu agar tidak terpengaruh dengan pelet atau guna-guna. Iya Pak Kiai, makasih. Saya akan berusaha. Ya tapi tidak hanya itu saja Bu Nadia, panjenengan harus melanggengkannya tidak hanya sekali 2 kali. Jangan pernah putus asa atau menyerah ya Bu. Allah pasti akan mengabulkan doa-doa setiap hambanya. Itu harus ada di hati ibu, bahwa Allah lah segalanya. Itu adalah kunci kesuksesan doa yang Pak Kiai yakini. Bahwa sesuatu doa akan diijabah, itu semua tidak lepas dari keyakinan iman dari dalam hati, bahwa diri kita itu makhluk yang tidak bisa apa-apa. Kita itu hanya manusia yang diciptakan atas kuasa Allah SWT, dan disinilah kita mengembalikan jati diri kita sebagai makhluk ciptaannya agar kita diberikan dan diangkat derajatnya. Semoga apa yang menjadi hajat ibu terkabul. Syukur-syukur ibu bisa rujuk kembali, bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih Pak Kiai atas segala penjelasan dan bimbingannya. Saya permisi. Nadia pun balik lagi ke rumah menemui anaknya dan orang tuanya. Nadia pun menceritakan apa yang disampaikan Pak Kiai, dan juga orang tuanya pun mendukung. Nadia melakukan sholat 5 waktu yang sudah biasa dia lakukan, tapi ditambah lagi dengan zikir dengan wasilah baca Fatihah. Amalan lainnya dibaca sesuai dengan bimbingan Pak Kiai. Setelah dibimbing Pak Kiai dan juga beberapa hal yang dialami Nadia di dalam mimpinya, Nadia dimimpikan lagi tentang suaminya, dan suaminya itu seperti orang bingung. Dia mau kemana ataupun ke kanan maupun ke kiri itu ya, mau ke depan juga dia itu bingung. Nadia yang melihat pun memanggil-manggil, tapi suaminya tuh tetap aja bingung, sampai ada sesosok wanita yang menyamar suaminya, dan sosok itu adalah mawar. Saking kagetnya Nadia terbangun dari tidurnya. Mimpi itu datang berkali-kali dan semakin meyakinkan bahwa suaminya sudah terpengaruh sama mawar, dan hajat tahajud puasa itu dilakukan oleh Nadia kurang lebihnya hampir 21 hari lebih. Yang tujuan utamanya, semoga semua apa yang dia lakukan dengan izin Allah untuk mengembalikan kesadaran suaminya agar ingat anak istrinya. 21 hari dia melakukan puasa hajat tahajud untuk membuat suaminya tersadar. Beberapa petunjuk memang datang, tapi di 26 harinya dia memimpikan suaminya memanggil-manggil nama anaknya dan juga Nadia. Di esokan harinya Nadia cerita ke ibu bapaknya, "Kamu sebaiknya datang ke suami kamu. Kamu sudah lama tidak pulang kan? Kamu pertemukan anak kamu dengan suami kamu. Semoga Allah sudah merubah segala perilaku suami kamu itu." "Iya Bu, doain ya."
Dengan ridho ibunya ini, Nadia sama anaknya balik ke rumah Purnomo. Saat sampai di rumah, dia ketuk-ketuk pintu salam dan dijawab salam sama suaminya. Saat pintu sudah terbuka, anaknya Nadia langsung meraih bapaknya dan Purnomo, dan kemudian itu pun langsung menggendongnya. Nah, saat itu Nadia pun kemudian dipersilakan untuk masuk. Dia melihat kondisi suaminya sudah benar-benar tersadar. Di dalam hatinya ia berucap syukur sekali. Namun tidak berselang lama ada suara langkah kaki dan ternyata itu adalah Mawar. "Kamu itu benar-benar ya nggak punya akhlak. Kamu itu kan perempuan. Ini di rumah nggak ada siapa-siapa, cuma suami saya. Mbok ya punya malu kalau kamu itu mau bertamu dengan suami orang itu, sebaiknya di luar," ujar Nadia dengan emosinya. "Kamu itu ngomong apa sih? Dia itu bakal jadi suamiku." Saat Purnomo yang mendengar obrolan itu langsung menyahut, "Ngomong apa kamu Mawar? Jadi suami? Mendingan kamu keluar dari rumahku." Purnomo seketika mengusir Mawar agar keluar dari rumahnya. "Awas saja kamu Nadia, aku akan rebut Purnomo dari kamu." Mendengar ancaman dari Mawar, Purnomo itu pun langsung bereaksi. "Hei kamu Mawar, aku sebagai suaminya Nadia tidak pernah marah-marah. Tapi kamu bukan siapa-siapanya kok berani memarahinya. Mendingan kamu pergi sekarang juga. Awas kamu Purnomo, kamu sudah sadar tapi aku akan buktikan kalau kamu bakal jadi milikku." Jangan harap suamiku itu bakal tunduk sama kamu lagi. Aku udah tahu siapa kamu. Kamu itu datang ke sini cuman mau ngancurin keluargaku. Mendingan kamu pergi dari sini sebelum laknatullah itu menghampirimu. Aku tidak peduli. Aku akan buktikan ke kamu bahwa suamimu bakal jadi milikku, ujar Mawar saat itu sembari melangkah pulang. Nadia pun menutup pintu sembari meredakan amarahnya. Sementara Purnomo sedang melepas rindu ke anaknya, Nadia yang melihat keadaan keduanya pun menangis terharu. "Alhamdulillah, ya Allah, suamiku sudah sadar." Ternyata apa yang aku duga selama ini benar kan, suamiku benar-benar sudah hilang kesadarannya karena pengaruh guna-guna pelakor itu. Nadia pun teringat akan Ratih, dan juga malam itu juga ya Nadia keluar rumah sembari jalan-jalan bersama anaknya dan mampir ke rumahnya Ratih untuk mengucapkan rasa terima kasih. Keluarga mereka pun kembali harmonis seperti dulu tentunya. Tapi selang 1 minggu, keluarga yang sudah kembali normal dan kemudian kembali mendapatkan ujian. Di setiap malam terdengar suara ledakan di atas rumah. Suara itu terdengar sampai beberapa kali dan diikuti oleh taburan pasir. Nadia dan juga Purnomo pun enggak tahu apa-apa tentang hal itu, sampai akhirnya mereka tanya ke Pak Kiai. "Pak Kiai, ini saya sama suami saya itu minggu-minggu ini kok sering mendengar kayak ada orang yang lempar benda ke atap ya. Dan suaranya itu kok seperti ledakan dan juga dibarengi hujan pasir, itu tandanya apa Pak? Saya kok benar-benar takut Pak." "Itu yang namanya teluh santet, dan kalau kamu bisa melanggengkan apa yang dulu Pak Kiai jelaskan ke kamu, insya Allah kamu dan juga sekeluarga tidak akan kenapa-napa. Yang penting pesannya Pak Kiai tetap tawaduk, rendah diri di hadapan Allah SWT, bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa pertolongannya. Jadi kamu tidak usah takut dengan itu semua. Teluh itu datang lewat perantara jin, tapi jin juga makhluk Allah SWT. Kamu nggak usah ikut." Dari bimbingan Pak Kiai ini mereka semakin husuk sholatnya, semakin rajin ibadahnya. Bukan hanya sholat 5 waktu, tapi kepribadian mereka pun lebih baik lagi. Sampai hampir 1 bulan kejadian itu terus-menerus berdatangan.
Astagfirullahaladzim, ini siapa yang ngelempar batu? Belum terasa ya kalau dilempar sendiri. Mas, jangan ngomong kayak gitulah. Masa keluarga kita diganggu terus kayak gini? Rumah kita itu kan apaan? Dilempari batu tiap hari. Tapi kalau kita jaga di luar ataupun ngecek di luar, tidak ada apa-apa. Nadia yang mendengar suaminya emosi pun ya mencoba menenangkan. Udahlah mas, biarin aja mas. Ya semoga siapapun yang melakukannya segera mendapatkan hidayah. Ya didoakan saja mas, semoga dia sadar kalau itu salah. Apa semuanya ini ulah Mawar ya bu? Pak, jangan nyebut nama orangnya. Jangan berprasangka buruk dulu, itu dosa. Ya soalnya siapa lagi sih bu? Cuma dia yang bikin keluarga kita berantakan dan saya melupakan anak kita. Pak, tolong pak, tahan emosi bapak. Istighfar. Sudah ndak usah ngurusin kayak gitu. Mending ambil air wudhu, kita sholat berjamaah dulu. Setiap dini hari terdengar suara orang yang melempar batu dan juga butiran pasir yang nantinya akan jatuh tepat di kamar mereka. Tapi keadaan itu alhamdulillah dalam kurun waktu 3 bulan, sesuatu yang tidak diduga oleh Nadia dan juga suaminya berakhir. Nadia mendapatkan informasi dari Ratih kalau Mawar saat ini sedang sakit-sakitan di kontrakannya. Saat itu juga Nadia di antara percaya atau tidak, karena ya itu kabar dari Ratih. Yang benar kamu, bagaimana kamu bisa tahu tentang keadaannya Mawar? Saya tahu dari tetangga kontrakan yang dulu pernah kita tanya, yang memang orang itu tidak suka sama Mawar. Itu pas kebetulan kita temu di pasar. Ya dia cerita kalau Mawar sekarang sudah kena karmanya. Dia sekarang sendirian, tidak ada yang merawatnya. Nah di situ aku langsung menelusuri dan ternyata memang benar kalau Mawar dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Tidak ada siapa-siapa yang mengurus, bahkan kalau dia meminta sesuatu pun dia harus ngeluarin biaya. Ya intinya orang-orang yang nggak mau bantu dia dengan sukarela. Aku harus bayar dengan uang. Nadia pun ingin menjenguk si Mawar, namun Purnomo melarangnya. Ya udah, nggak usah dijenguk bu. Allah sudah memberikan laknat kepada dia. Ya untuk dia tentunya ya, jadi biarin aja. Pak, kita ndak boleh kayak gitu. Ya emang dia dulu pernah membuat saya itu sempat mau pisah sama bapak. Tapi alangkah baiknya kita jenguk dia. Tolong izinin ya pak. Purnomo pun sempat diam beberapa saat sampai akhirnya mengizinkan. Ya udah, saya antar, ujar Purnomo. Mungkin dengan keterpaksaan mereka sekeluarga dan juga Ratih datang ke kontrakannya Mawar. Disitulah mereka menjenguk Mawar dengan membawa buah tangan. Nadia sempat mengobrol sama Mawar, cepat sembuh ya Mawar, semoga sakitmu tidak berlanjut. Mawar yang mendengar itu pun menitikkan air mata. Mbak, aku minta maaf ya mbak, maafin segala kesalahanku. Iya, saya maafin kok, ujar Nadia dengan rasa iba karena Mawar sama sekali tidak ada yang merawat. Kamu itu sebenarnya dari mana Mawar? Asalnya dari mana? Dijawab sama Mawar dan dijelaskan tentang asal-usulnya dan tempat tinggal sebenarnya. Mas, saya minta tolong antar Mawar sampai ke rumah orang tuanya. Kasihan dia tidak ada yang merawatnya. Purnomo pun enggan melakukan itu. Tolong, Pak, kita harus melapangkan dada. Ya udah, dengan bantuan tenaga kontraktornya, Mawar dibawa ke dalam mobil dan langsung menuju ke rumah orang tuanya Mawar. Butuh waktu 3 jam untuk sampai di sana. Di sepanjang perjalanan mereka banyak cerita dan Mawar mengaku sangat menyesal. Sesamanya di rumah orang tuanya Mawar, mereka sangat terkejut karena melihat kondisi Mawar yang seperti itu. Kenapa kamu Mawar? Kenapa bisa seperti ini? Maaf Pak, Bu,
Mawar dibawa masuk dulu dan juga ya dibaringkan, nanti akan dijelaskan. Setelah mereka semua masuk, Mawar pun menjelaskan dengan detail kejadian demi kejadian yang telah dia lakukan. Orang tuanya Mawar pun sangat berterima kasih dan meminta maaf sebesar-besarnya. Setelah kejadian itu, keluarga Nadia sampai sekarang sudah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian juga bisa mengambil nilai-nilai positifnya dan juga nilai-nilai yang baiknya ya teman-teman. Yang buruk ya kalian buang jauh-jauh saja. Namun jadikan itu semua pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Pokoknya cerita ini sangat seru. Jangan lupa untuk tetap support channel ini, like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya teman-teman. Jangan lupa juga. Pokoknya terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.